Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Sebelumnya kemarin kita kan sudah membahas terkait min atau rata-rata, di mana cara untuk mencari min sendiri yaitu jumlah data dibagi banyaknya data. Kemudian ada juga untuk menentukan rata-rata gabungan. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang kedua yaitu terkait median. Apa itu median? Di sini kata kunci dari median sendiri yaitu nilai tengah. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan median. Yang pertama, pengertian dari median itu sendiri. Jadi, median adalah nilai tengah dari sekelompok data yang sudah diatur atau diurutkan dari nilai terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Di sini ada ketentuan di mana untuk data ganjil maka medianya adalah data tengah dari urutan data tersebut. Sedangkan untuk data genap, medianya adalah rata-rata dari dua data yang di tengah pada data tersebut. Jadi intinya media itu adalah nilai tengah, tengah-tengahnya suatu data. Jika ganjil maka medianya yaitu ya nilai itu sendiri yang di tengah. Kemudian kalau datanya itu genap, maka medianya adalah rata-rata dua data yang di tengah. Artinya kita tentukan dulu dua data yang di tengah, kemudian kita cari rata-ratanya. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut. Di sini terdapat contoh, terdapat data tentang berat badan, di mana ukurannya dalam kilogram, siswa laki-laki kelas 8C MTS Al-Ma'arif 01 Singosari. Nah, datanya itu terdiri dari 53, 57, 47, 50, 45, 48, 52, dan 56. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk menentukan median? Yang pertama, seperti pada pengertian tadi, yaitu nilai tengah dari sekumpulan data yang terurut. Artinya, kita urutkan terlebih dahulu median atau kita urutkan terlebih dahulu data tersebut. Jadi dari data di atas kita urutkan menjadi kita cari nilai terkecilnya yaitu 45. Berarti kita mulai dari 45. Jadi kita urutkan 45, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 56 dan 57. Nah, setelah diurutkan, kita lihat lagi, kita perhatikan seperti ketentuan sebelumnya. Di situ data tersebut ganjil atau genap. Nah, ternyata di sini datanya itu ganjil karena terdapat 9 data. Nah, di sini terdapat mediannya berarti 52. Kenapa kok 52? Kita ambil satu data yang di tengah dari data tersebut. Nah, itu ketika datanya itu dalam bentuk deskripsi atau urutan data saja. Nah, sekarang gimana caranya menentukan median suatu data dalam bentuk tabel? Artinya ketika frekuensinya itu banyak gitu, yang susah untuk jika kita tentukan dengan cara deskriptif atau diurutkan. Caranya yaitu kita lihat terlebih dahulu di sini terdapat data dalam bentuk tabel di mana nilai 2 frekuensinya itu 4, nilai 3 frekuensinya 5, nilai 4 frekuensinya 6, nilai 5 frekuensinya 8, nilai 6 frekuensinya 7, nilai 7 frekuensinya 3, dan nilai 8 frekuensinya 2. Kemudian total atau banyaknya data atau frekuensinya totalnya itu 35. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita lihat dulu banyaknya data, alias kita lihat lagi ketentuan tadi. Di sini datanya itu ganjil atau genap. Oke. Nah, sekarang kita pahami lagi rumus untuk mencari median ketika datanya banyak atau melebihi kapasitas penalaran kita gitu. Nah, terdapat rumus sendiri. Jika datanya ganjil itu rumusnya N plus 1 per 2. Kemudian jika datanya genap itu, mohon maaf, jika datanya ganjil itu X N plus 1 per 2. Artinya X itu yaitu data ke berapa gitu loh. Kemudian jika datanya genap, rumusnya yaitu X N per 2 plus N per 2 plus 1 per 2. Oke, bisa diikat lagi. Jika genap, X N per 2 plus N per 2 plus 1 per 2.
Di sini kan datanya ganjil, kita menggunakan rumus ganjil yaitu x n plus 1 per 2. Artinya n-nya itu berapa? N-nya itu kan banyaknya data. Banyaknya data di sini kan ada 35. Berarti x 35 plus 1 per 2 seperti pada layar ini. N plus 1 per 2. 35 plus 1 36 per 2 sama dengan 18. Nah, setelah berarti hasilnya itu kan X 18. Artinya data ke 18. Sekarang kita cari data ke 18 itu berapa. Ternyata kita lihat tabel, kita lihat dulu di berturut-turut di jumlah ini pada bagian ini. Data ke 18 itu ada di barisan mana? Nah, di sini kan udah ada 4, 9, 15. Artinya kan data ke 18 pasti ada di area ini. Berarti kan di sini dari 16 sampai 23 kan. Berarti 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Data ke 16 sampai data ke 23 ini ada di sini. Nah, ternyata median dari data tabel ini yaitu data ke 18. Berarti kan termasuk ada di area sini, yaitu 5. Berarti mediannya 5. Misalkan kalian belum paham terkait masalah menentukan median jika kita masih menggunakan tabel, kalian bisa mengurutkan data ini menjadi bentuk data deskriptif. Berarti misalkan di sini duanya, nilai 2 ini frekuensinya 4. Nah, kalian tulis 2-nya 4 kali, 2, 2, 2, 2, 3-nya 5 kali, 3, 3, 3, 3, 3, dan seterusnya sampai 8-nya 2 kali. Nah, setelah kalian urutkan, kalian cari data ke-18 itu berapa. Pasti ketemunya nanti angka 5. Nah, untuk lebih gampangnya kalian bentuk tabel seperti ini, berturut-turut di jumlah, kemudian kumulatifnya berapa. Untuk menentukan apa, Pak? Itu jadi untuk menentukan data ke berapa gitu loh. Misalkan di sini kan data ke-18. Berarti kan data ke-18 ada di area sini. Nih, barisan ini nilai 5. Di sini kan berarti data ke-16 sampai data ke-23. Karena data 4 itu atau nilai 4 itu dari data 10 sampai data ke-15. Sekarang kita misalkan medianya itu ternyata ada di data ke 20. Enggak, kita misalkan datanya ada ke 31. Berarti di mana 31? Berarti ada di sini karena di sini itu dari 31 sampai 33. Berarti medianya yaitu 7. Misalkan lagi medianya itu data ke-8, berarti di mana? Ya di sini di angka 3 atau nilai 3 karena angka 3 itu mulai dari data ke-5 sampai data ke-9. Artinya 5, 6, 7, 8, 9. Data ke-5 sampai data ke-9 itu angka 3. Kurang lebih seperti itu. Nah, misalkan datanya itu genap, Pak. Kita misalkan di sini jumlahnya itu 36. Ya kan, kita menggunakan rumus mencari median data genap, yaitu xn per 2 plus xn per 2 plus 1 per 2. Xn per 2 berarti 36 per 2 ditambah xn per 2 plus 1. 36 per 2 tambah 1. Artinya 36 per 2 kan 18. Berarti x ke 18 ditambah x ke 18 tambah 1. Berarti x ke 19. X ke 18 sama X ke 19 kita cari terlebih dahulu. Nah, di sini ternyata X ke 18 dan ke 19 itu ya sama, yaitu angka 5. Nah, berarti kan 5 kita ubah dulu X ke 18 itu menjadi nilainya. Berarti 5 X ke 19 juga 5. Berarti 5 tambah 5 per 2. 10 per 2 sama dengan 5. Jadi kebetulan di dalam data ini median walaupun itu datanya ganjil itu 35 itu X ke 18 yaitu 5. Ketika kita tambahkan 1 misalkan di sini 8-nya itu frekuensinya 3, otomatis kan jumlahnya jadi 36. Nah, itu ternyata datanya medianya itu tetap 5 karena di sini data ke 18 dan 19 itu angka 5. Kurang lebih seperti itu. Bisa dipahami? Oke, untuk pembahasan terkait median, saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.